Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini dari Yeremia 10 ayat 17 sampai ayat 25, yaitu kita hanya pion di tangan Tuhan. Apa yang kita baca dan apakah pesan Tuhan dari Yeremia 10 ayat 17 dan 18? Angkutlah barang-barangmu dari negeri ini, hai orang-orang yang berada dalam pengepungan. Sebab beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya, sekali ini, aku akan melemparkan penduduk negeri ini, dan aku akan menyesakan mereka, supaya mereka merasakannya. Nabi Yeremia menubuatkan bahwa dia melihat tentara Babilonia akan datang sebagai alat penghakiman Allah untuk menyerang Yehuda. Dia memperingatkan orang-orang di negeri itu untuk bersiap-siap menghadapinya. Tetapi tidak peduli seberapa cepat persiapannya, tidak ada yang akan bertahan sebelum penghakiman Tuhan atas Yehuda datang. Mereka akan diusir dari negeri itu. Tuhan mengusir Yehuda dari negerinya, secepat-cepatnya, sekuat-kuatnya, dan sejauh-jauhnya, seperti orang yang mengayunkan katapel. Tuhan mengayunkan umban di tangannya untuk melemparkan mereka ke Babel. Ternyata, setelah invasi kedua Nebukadnezar pada tahun 587 sebelum Masehi, terjadi kehancuran yang meluas. Pada awal abad ke-6 sebelum Masehi itu, banyak kota dihancurkan dan tidak pernah dihuni lagi selama periode pembuangan. Sebagai pesan Tuhan, ini adalah gambaran bahwa suatu hari nanti Tuhan akan membuang semua orang jahat di bumi ini ke neraka. Apa yang kita baca dan apakah pesan Tuhan dari Yeremia 10 ayat 19 dan 20? Celakalah aku karena penyakitku, lukaku tidak tersembuhkan. Aku berpikir, inilah suatu kepedihan yang harus kutanggung. Kemahku sudah rusak, dan semua talinya sudah putus. Anak-anakku telah pergi daripadaku, tidak ada lagi. Tidak ada lagi yang mendirikan kemahku, dan yang membentangkan tendaku. Karena penerawangannya yang mengerikan itu, Yeremia berdoa dengan suara, seperti orang yang mengalami rasa sakit, serta menanggung kesusahan yang baru akan terjadi kemudian. Dalam doanya, Yeremia mengeluh bagaimana anak-anaknya sudah tiada, karena telah pergi meninggalkan dia. Yeremia bisa merasakan keputusasaan, keterkejutan, dan kesepian dari mereka yang akan menanggung penghakiman Tuhan yang berat itu. Yerusalem dipersonifikasikan sebagai ibu yang tinggal di tenda, yang kehilangan anak-anaknya. Apa yang kita baca, dan apakah pesan Tuhan dari Yeremia 10 ayat 21 dan 22? Sungguh, gembala-gembala sudah menjadi bodoh. Mereka tidak menanyakan petunjuk Tuhan. Sebab itu mereka tidak berbahagia dan seluruh binatang gembalaan mereka cerai-berai. Terdengarlah suatu berita, bunyinya, kegemparan besar akan datang dari tanah sebelah utara, untuk membuat kota-kota Yehuda menjadi sunyi sepi, menjadi tempat persembunyian serigala-serigala. Sambil membayangkan dan merasakan keputusasaan Yehuda di bawah invasi Babilonia, Yeremia juga menyadari penyebab hukuman Tuhan itu, yaitu para pemimpin Yehuda, baik di bidang spiritual maupun politik, tidak ada yang mencari Tuhan untuk meminta petunjuknya. Kesetiaan para pemimpin, yang digambarkan sebagai gembala,
menjadi masalah bagi para pengikutnya, yang seharusnya mereka pimpin dengan setia. Tidak seorang pun akan mendapat manfaat dari sikap mereka yang dikatakan sebagai bodoh dan tidak peduli terhadap kepemimpinan Tuhan. Para nabi dan imam yang korup, yang menyesatkan orang dari kebenaran, adalah orang-orang yang tidak berdoa dengan hati nurani. Akibatnya, semuanya menjadi rusak dan hancur. Apa yang kita baca, dan apakah pesan Tuhan dari Yeremia 10 ayat 23 sampai ayat 25? Aku tahu, ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Hajarlah aku, ya Tuhan, tetapi dengan selayaknya, jangan dengan murka-Mu, supaya aku jangan Kau binasakan. Tumpahkanlah kepanasan amarah-Mu ke atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal Engkau, ke atas kaum-kaum keluarga yang tidak menyerukan nama-Mu, sebab mereka telah memakan Yakub dan menghabisinya, dan membuat tempat kediamannya menjadi puing. Sama seperti Yeremia menubuatkan penghakiman besar yang akan menimpa Yehuda melalui tentara Babel, dia juga menyadari bahwa Tuhanlah yang mengutus mereka. Orang Babilonia tidak dapat melakukannya tanpa peran Tuhan. Tuhanlah yang mengarahkan langkah-langkah orang Babilonia. Menyadari bahwa penghakiman yang akan datang itu diarahkan oleh Tuhan, Yeremia memohon belas kasihan kepada Tuhan. Dia tahu bahwa Yehuda harus dikoreksi, tetapi meminta Tuhan untuk menunjukkan belas kasihan dengan tidak menghancurkan umatnya. Ketika Yeremia berasumsi bahwa Tuhan akan menggunakan Babel sebagai alat koreksinya terhadap Yehuda, dia meminta agar Tuhan juga menghakimi mereka sebagai bangsa kafir. Yeremia meminta agar Tuhan bukan hanya memukul anak-anaknya sendiri, tetapi juga memukul musuh-musuhnya. Kita tahu kemudian, Nebukadnezar dihukum dengan membuatnya gila, putranya terbunuh dalam pesta pora, dan kota itu diambil dan dijarah oleh Raja Kores dari Persia. Pesan Tuhan kepada kita, bahwa ketika manusia tampaknya mampu mengatur dirinya sendiri, tetapi pada kenyataannya, manusia yang telah dirusak oleh dosa, tidak dapat menentukan nasibnya yang sebenarnya. Mereka sangat membutuhkan Tuhan. Kita tahu bahwa dalam tujuan kekal Tuhan, setiap langkah dari jalan kita telah dipetakan, dan Tuhan akan membuat semuanya bekerja untuk kemuliaan-Nya sendiri, dan juga untuk kebaikan umat pilihan-Nya pada akhirnya. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita? Ketika kita memiliki masalah, kita perlu melakukan introspeksi. Jika kita pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, baik sengaja atau tidak sengaja, misalnya karena kita mulai condong pada hal-hal duniawi, atau mengandalkan hal-hal materi, kita perlu memohon ampun kepada Tuhan. Kita tidak boleh menganggap enteng hukuman Tuhan. Jika perlu, jauh lebih baik menangisi hukuman Tuhan sebagai konsekuensi dari dosa-dosa kita, sebelum hukuman itu dijatuhkan kepada kita oleh Tuhan. Jika masalah yang kita hadapi disebabkan oleh orang-orang yang membenci kita, entah karena perilaku kita yang menyinggung perasaan mereka atau tidak, sudah sepatutnya kita meminta maaf kepada mereka. Tapi, jika mereka tidak mau memaafkan kita, maka kita serahkan saja pada Tuhan. Biarkan Tuhan yang menjadi hakim antara kita dan musuh kita.
Kita percaya pada keputusan Tuhan, karena keputusan Tuhan itu adil. Doa hari ini. Bapa di sorga, dipermuliakanlah kiranya nama-Mu. Kuatkan kami untuk mampu hidup di tengah dunia yang keras ini. Ada banyak hal dan banyak cara yang dapat mengancam hidup kita. Secara fisik, penyakit dan cedera bisa kapan saja menimpa kita. Secara ekonomi, tidak menutup kemungkinan inflasi dengan harga bahan pokok yang terus naik akan menggerogoti pendapatan kita. Secara mental, kami dibombardir dan ditarik oleh pikiran yang meruntuhkan harga diri kami setiap hari. Secara spiritual, kami harus menghadapi pertempuran dengan kekuatan gelap. Bebaskan kami dari cobaan ini, Tuhan. Arahkan hati kami untuk fokus pada kebenaran-Mu setiap kami memulai hari yang baru. Kuatkan kami untuk bisa memenangkan pertempuran dan merasakan pembebasan dari semua kesulitan itu. Kami berdoa untuk semua permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus yang mulia. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.